المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين وأسوة للمؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqallah wa qad faza man ittaqa wa khaba man taqa. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 14 hari ke depan umat Islam di seluruh dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu rukun Islam, yaitu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sebagaimana disyaratkan dalam surat Al-Baqarah yang dalam mukadimah tadi dibaca, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Bagaimana puasa itu telah diwajibkan pula terhadap umat terdahulu. Untuk apa? Agar kalian bisa menjadi orang yang bertakwa. Diharapkan dengan puasa kita menjadi orang yang bertakwa. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang bisa mengendalikan nafsu. Karena musuh yang terberat bagi manusia ada aduwika, nafsu. Allati baina janbaik. Bahwa musuhmu yang paling besar, paling dahsyat adalah nafsu yang ada dalam dirimu sendiri. Sementara di dalam Al-Quran, nafsu itu secara garis besar ada 3 kelompok atau 3 kategori. Kategori yang pertama disebut dengan nafsu mutmainnah, nafsu yang selamat, nafsu yang tentram, nafsu yang senantiasa mendorong manusia untuk melakukan fi'lal khairat, perlakuan-perlakuan yang baik, baik dimensi vertikal ataupun horizontal. Karena itu jiwanya tenang. Yang nanti dalam surat Al-Fajr dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Al-Fajr dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tentram, kembalilah ke hambaan Tuhan kalian dengan keadaan puas, dengan keadaan ridho, dengan keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ujungnya silakan kalian masuk ke dalam kelompok hamba-Ku, dan pada akhirnya silakan kalian masuk ke dalam surga-Ku yang penuh kenikmatan. Ini yang disebut dengan nafsu mutmainnah.
Yang kedua, di dalam Al-Quran disebutkan kategori yang kedua adalah nafsu lawwamah. Dalam surat Al-Qiyamah sehingga Allah bersumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Apa itu nafsu lawwamah? Yaitu nafsu yang suka nyesal, yang akhirnya orang kembali atau bertobat karena penyesalannya. Orang nyesal beragam. Ada nyesal cuma 1 hari, nyesal seminggu, nyesal 1 bulan, nyesal 5 tahun sekali. Orang banyak yang salah pilih kemudian nyesal 5 tahun. Tapi ada nyesal sepanjang hidup, dan ada nyesal nanti di akhirat. Itu tingkatan kita nyesal. Yang jelas manusia itu punya nafsu penyesalan lawwam. Ada orang yang menyesal sesaat saja, habis ngomong yang gak bagus, habis melakukan dosa sekecil apapun langsung istighfar, astagfirullah. Kalau di bulan Ramadan banyak dibacakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Maafkanlah kami, langsung beristighfar, minta maaf kepada orang dikala kita menyesal. Nyesal berbuat salah sama istri, nyesal berbuat salah sama orang tua, nyesal berbuat salah sama suami, sama tetangga, dan lain sebagainya. Ada penyesalan sehingga Rasulullah menyatakan la saghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Dosa itu tergantung perilaku kita, sehingga tidak ada dosa kecil. Walaupun dosa itu kecil terus, tapi istimrar, konsisten kita melakukannya, tidak pernah merasa berbuat salah, maka lama-lama dosa itu menumpuk menjadi dosa besar. Tapi sekalinya seseorang melakukan dosa besar, tapi kemudian langsung izab sadar, menyesal dan bertaubat kepada Allah, maka insya Allah diampuni, sehingga bagi dirinya tidak ada yang namanya dosa besar itu. Tapi ada orang yang terlambat menyadari akan dosanya, sehingga begitu syaratil maut baru dia menyesal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ya Allah, saya nyesal, kami jangan mati sekarang, kasih ketangguhan barang sedikit, 1 jam, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, barang sedikit. Untuk apa? Fa'asaddaqa wa akun minas shalihin. Saya pokoknya kalau sembuh tidak mati sekarang, saya akan bersedekah, saya mau berinfak, mau saya berzakat, saya akan bersedekah, saya mau berinfak, mau saya berzakat, mau saya habiskan hartanya untuk lillahi kalimatillah, dan saya akan menjadi orang yang soleh, baik secara soleh ubudiyah vertikal ataupun secara soleh horizontal, secara manusia. Tapi ada yang terlambatnya setelah masuk ke dalam lubang neraka jahanam. Akhirnya dalam surat Fatir ayat ke-37 dinyatakan, Rabbana akhrizna na'mal salihan kullallati kunna na'mal. Ya Allah, ternyata kami tidak tahan konsekuensi dari segala perbuatan yang kami sesali. Kami terlambat. Karena itu tolong kembalikan kami ke dunia. Kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? Kami akan bersedekah, kami akan berbuat sesuatu kebaikan yang selama ini tidak pernah kami perbuat. Tapi itu pun sudah terlambat. Gak ada manusia sudah mati hidup kembali. Penyesalan. Karena itu sebelum terlambat,
maka gunakan nafsu lawamah itu segera, sehingga kita menyesal. Jangan seperti Fir'aun. Fir'aun pun menyesal, tetapi penyesalan Fir'aun pun, bertaubatnya sudah nyawa di tenggorokan. Akhirnya dia mengakui bahwa amanna bi Rabbi Musa wa Harun, kami beriman terhadap Tuhannya Musa dan Harun, tapi sudah terlambat. Pasti banyak yang menyesal. Tapi ada nafsu yang ketiga. Nafsu yang ketiga adalah nafsu yang disebut ammaratun bisu. Wa ma ubari'u nafsi idan nafsa la ammaratun bisu. Ini yang namanya nafsu ammaratun bisu. Nafsu yang senantiasa mendorong manusia berbuat busuk, berbuat buruk, berbuat dosa, dan bangun tidur kembali tidur. Pokoknya ngajaknya nafsu itu kepada yang brengsek-brengsek, kepada malas, kepada permusuhan, kepada pertengkaran, kepada kepelitan, kepada kebodohan, kepada kemiskinan, kepada adu domba. Itu namanya ammaratun bisu. Kepada keserakahan, kepada sesuatu yang tidak masuk nalar, tapi juga diperbuat oleh manusia. Menurut Imam Al-Ghazali, ammaratun bisu, nafsu ammarah itu ada 4 kategori. Yang pertama, nafsu mulkiyah atau rububiyah. Nafsu yang mendorong manusia mempertuhankan diri. Karena itu ada dalam diri manusia yang namanya nafsu superiority. Saya super, saya paling berkuasa, saya paling benar, saya paling bisa melakukan apapun. Gak ada orang yang bisa melawan saya. Lama-lama kalau diikuti, orang ini terus, nanti lama-lama mengikuti iblis. Mengikuti iblis yang terus dihasut hatinya, lama-lama akan mempertuhan diri sebagaimana Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang tertinggi. Jadi jangan heran kalau ada orang yang mempertuhankan diri. Jangan dibiarkan. Kalau kita punya tetangga sombong terus, jangan diikuti, karena lama-lama kasihan, dia akan menjadi Tuhan. Biarkan. Kalau kita punya tetangga sombong terus, jangan diikuti, karena lama-lama kasihan, dia akan menjadi Tuhan kecil. Demikian pula seorang pemimpin. Fir'aun itu tadinya nggak seperti itu. Fir'aun itu tadinya baik, tapi lama-lama menjadi adiguna. Ini namanya nafsu rububiyah, mulkiyah, superiority, pertuhankan diri. Karena itu kenapa kita puasa? Kenapa bulan Ramadan itu di sana adalah kelengkapan atau paling komplit orang melaksanakan ibadah, sehingga semua kebajikan itu berkumpul semua. Makanya disebutkan, kalau sekiranya umatku tahu, law ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamanau an takuna sana kulluha Ramadan. Kalau sekiranya umatku tahu tentang kelebihan-kelebihan apa yang ada di bulan Ramadan, pasti mereka mengharapkan, mengangankan dan menginginkan agar sepanjang tahun itu dijadikan Ramadan. Karena di Ramadan itulah kesempatan manusia khudu, manusia khusyuk, manusia inferiority di hadapan Allah, rendah, bukan super, rendah. Dan disitulah ada pensucian jiwa, menghilangkan nafsu rububiyah. Yang kedua, berarti Al-Ghazali, nafsu ammaratun bisu, yaitu kategori nafsu
hayawaniyah, bahimiyah, artinya nafsu binatang. Karena di dalam diri manusia ada nafsu binatang. Binatang itu karakternya nggak tahu malu, nggak tahu malu. Mana ada binatang yang tahu malu? Dan sekarang tidak sedikit manusia yang tidak tahu malu. Walaupun dia terjerat hukum, terpidana, pakai seragam orang pesakitan, nggak tahu malu. Orang maling bercurang, nggak tahu malu sekarang. Itu ciri hewan. Kan itu ulaika kal an'am dalam surat Al-A'raf 179. Allah mengibaratkan yang namanya ulaika kal an'am. Manusia bisa selevel dengan hewan yang tidak tahu malu. Tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil. Tidak bisa membedakan yang halal dan yang haram. Tidak bisa membedakan yang manfaat dan mana yang madhar. Tidak bisa membedakan jangka pendek yang jangka panjang. Tidak bisa membedakan pemimpin mana yang perspektif akan membawa bangsa ke depan, yang disebut dengan mencerdaskan, mensejahterakan, melindungi, dan membawa sebuah negara berperan dalam persaturan dunia, dalam urusan perdamaian. Nggak bisa, karena yang namanya watak hewan. Kenapa hewan? Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Punya hati, punya akal, nggak dipakai untuk memahami ayat-ayat atau kebesaran Allah. Punya mata nggak bisa dipakai untuk melihat. Dan sekarang kita bisa mendengar, bisa melihat. Kalau kita buka YouTube, semua perbandingan itu ada. Mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi bagi orang yang level hewan itu, karena dikuasai oleh nafsu hewan, maka disitulah manusia menjadi selevel dengan hewan. Subhanallah. Ya, nafsu serigala, nafsu jahat, nafsu eksploitasi, nafsu yang tidak punya peri kemanusiaan, mengeksploitasi manusia, memakan manusia, manusia mengkhianati manusia. Ini ngeri. Makanya disebut sabuiyah, dan ada dalam diri kita. Bahum abad, lebih sesat daripada hewan, namanya sabuiyah, serigala. Jadi jangan heran kalau ada orang kaya menjahati orang lain, kalau ada orang kaya menjahati orang miskin, kalau ada pejabat yang menjahati rakyat. Jangan heran, karena ada watak nafsu yang namanya sabuiyah, jahat. Karena itu ada istilah, ada orang yang selalu berpikir apakah besok bisa makan atau tidak. Tapi ada orang yang berpikir besok makan apa. Ada yang berpikir besok makan di mana. Dan ada yang berpikir tidak ketinggalan, siapa yang akan saya makan besok. Ini namanya serigala. Yang keempat, nafsu amaratun bisu adalah nafsu, menurut Imam Al-Ghazali, nafsu syaitaniyah. Nafsu syaitan, padanan syaitan itu adalah al-hawa. Al-hawa cenderungnya yasuduna an sabilillah, yaitu selalu menghalang-halangi manusia untuk dekat kepada Allah, menghalang-halangi manusia untuk takarrub kepada Allah, menghalang-halangi manusia untuk taat kepada Allah, menghalang-halangi manusia untuk hidup dalam kedamaian. Selalu yasuduna an sabilillah. Jadi jangan heran kalau ada orang nyinyir kepada orang-orang soleh, kalau ada orang nyinyir terhadap orang-orang yang selalu menampakkan ketaatan. Jangan heran kalau ada orang selalu nyinyir terhadap agama.
terhadap agama apapun. Seakan-akan orang yang dekat agama dianggapnya kuno. Ini adalah yasudduna an sabila syaitan. Padahal kita sering baca surat Yasin ayat yang ke-60 bahwa di akhir ayatnya bahwa syaitan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata. Jadi sungguhnya kita bisa menampakkan apa bisikan syaitan dan apa bisikan malaikat, apa bisikan qurun minal malaikat dan qurun minas syaitan. Itulah sebabnya dengan puasa. Puasa adalah diantaranya berfungsi untuk tazkiyatun nafs, untuk menenggelamkan nafsu-nafsu ammaratun bisu, memunculkan sebuah penyesalan nafsu lawamah, dan memelihara terus agar diri kita dikuasai oleh nafsu mutmainnah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Siapa yang berbuat kebajikan, kebajikan itu yang akan kembali kepada dirinya. Dan siapa yang berbuat kejahatan, kejahatan itu pula yang akan berakibat kepada dirinya. Barakallahu walakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu bil alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.